Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan saya lagi untuk kuliah online dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan aplikasi Human Resource Management yang ada di PT Wirautama Sejati. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai ini ya, ke bugs ya. Bugs ini kemarin sudah kita bahas terkait dengan kendala-kendala atau masalah yang dihadapi oleh sebuah tim atau perseorangan begitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang opportunities. Opportunities ini ibaratnya di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, di mana kegiatan dalam bidang perusahaan ini itu membutuhkan kerjasama dengan pihak lain begitu. Nah, opportunities ini artinya adalah kesempatan begitu ya. Yang dimaksud kesempatan ini adalah contoh seperti PT Wirautama Sejati ini, dia bergerak di bidang supply sumber daya manusia ya. Maksudnya bahwa seperti tenaga-tenaga security yang ada di bank, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, kantor-kantor pemerintah dan sebagainya, itu biasanya bukan karyawan dari kantor tersebut, tetapi itu adalah hasil kerjasama dengan PT Wirautama Sejati selaku perusahaan penyalur SDM. Nah, untuk new opportunities ini, suatu kasus, studi kasus, misal ada katakanlah punya 5 marketing ya, tenaga marketing begitu. Nah, kemudian dari 5 tenaga marketing ini pastinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mencari peluang begitu ya. Opportunity ini disebut katakanlah peluang ya, bukan kesempatan tapi peluang. Nah, dari peluang-peluang ini itu kalau di dalam sistem ini itu memang harus didokumentasikan begitu ya, supaya akan terpantau peluang-peluang ini oleh pihak manajemen, apakah ditindaklanjuti, kemudian prosesnya bagaimana, apakah peluang ini kemudian bisa terrealisasi menjadi sebuah kerjasama atau gagal atau bagaimana. Karena nanti akan terkait dengan manajemen problem solving ya, atau istilahnya manajemen penyelesaian masalah. Jadi diawali dari itu. Karena urutannya sebuah proyek itu pasti diawali dari peluang dulu, yang mana peluang itu bisa dari mana saja, bisa dari tenaga marketing, kemudian dari pimpinan, atau dari rekanan begitu, yang mana semua peluang itu harus di-record, disimpan ya dalam sistem ini. Nah, ini contoh seperti ini. Ini kan bisa diberi nama opportunity name atau nama peluang gitu. Kemudian di sini ada prosentase kemenangan ya. Umpama contoh ada tender begitu. Ada tender di mana kita memperebutkan dengan vendor lain begitu ya, dengan kompetitor lain, maka di sini pun perlu
masukkan kira-kira peluang untuk kesempatan ini berapa gitu kan. Katakanlah kalau hanya di bawah 50% atau lebih sedikit, itu pasti akan mengalami kendala untuk memperoleh tender tersebut. Tapi itu bisa nanti menjadi sebuah pelajaran begitu ya. Jadi kenapa kok peluangnya hanya prosentasenya kecil begitu. Itu nanti akan menjadi tahapan evaluasi. Kemudian itu dari provinsi mana, karena perusahaan ini sudah nasional begitu. Kemudian pendapatan yang mungkin diharapkan dari peluang ini gitu ya. Jadi katakanlah ada peluang sebuah perusahaan yang membutuhkan tenaga security, tenaga keamanan mungkin sekitar 30, kemudian ada tenaga produksi mungkin 100. Nah, pasti akan ada istilahnya ya, celahnya ya, celah di pendapatan itu yang dimana diharapkan pendapatan itu berapa. Kemudian dari peluang yang ada itu actionnya apa gitu kan, atau diam saja atau melakukan follow up, mendatangi, membuat surat, menelpon dan sebagainya. Lah, action ini yang perlu dituliskan. Kemudian levelnya ini apakah ini baru atau layak ya, qualification, kemudian menang, kalah ya, dan sebagainya, langkah-langkahnya. Kemudian karena bisa jadi peluang ini itu didapatkan dari website begitu ya, website dari pihak lain gitu. Maka di sini kan kita tambahkan new link begitu. Kemudian ada catatan kecil di sini. Catatan ini sebagai petunjuk, bisa juga disposisi dari pihak-pihak nanti yang akan dilibatkan di dalam peluang ini begitu. Ini yang bisa disetting ya. Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab, apa semua orang? Saya kira enggak ya. Jadi pasti dipilih beberapa orang yang dianggap memang berkompeten dan mampu untuk memenangkan peluang-peluang bisnis tersebut. Nah, kalau sudah kan kemudian di sini nanti akan muncul seperti itu. Oke, kemudian berikutnya setelah ini ya, tadi peluang untuk ini, tadi ada bugs ya, kemudian ada opportunities, kemudian ada beberapa fitur lain ya yang memang saling terkait, sehingga kalau dari opportunities ini atau peluang bisnis ini pasti nanti akan tahapannya masuk ke project, kemudian project ini nanti akan di breakdown lagi, tugas-tugas ini nanti akan dilimpahkan ke siapa saja, apakah itu tim, apakah itu perseorangan, kemudian kinerja dari berdasarkan tim atau perseorangan itu juga bisa dimonitor begitu, sehingga nanti akan muncul grafik kinerja yang mana nanti bisa termonitor, termasuk kendala-kendala dalam menyelesaikan masalah begitu. Oke, saya kira itu saja dulu ya untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jika Anda memahami dari materi-materi saya sebelumnya, nanti akan muncul sebuah potret begitu, salah satu media teknologi informasi yang bisa memberikan solusi yang efektif dan efisien yang menjadi masalah umum bagi perusahaan saat ini. Oke, saya kira itu saja dulu. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa login ke Seangkat.
dan beri komentar pada video yang saya upload. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.